Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa kembali dengan saya Yainal Abidin. Kali ini saya akan bercerita ya. Saya akan bercerita bahwa apa yang saya tahu ini akan saya ceritakan. Bahwa sebenarnya apakah sama yang dimaksud Al-Mahdi tidak Angon, kemudian yang dipahami oleh umat Kristiani yang juru selamat, kemudian yang dipahami oleh umat Israel yaitu Al-Masih, kemudian oleh umat Hindu yaitu Jawantah dari Dewa Siwa ya, kemudian dari umat Buddha yang semacam yang digambarkan oleh pendeta Tong Samcong yang pergi ke barat untuk mencari kitab itu ya. Apakah sama dengan apa yang dipahami oleh masyarakat Jawa misalkan Ratu Atih ya, dan yang dipahami oleh masyarakat Muslim dunia tentunya yaitu Al-Mahdi ya. Saya katakan yang saya tahu bahwa semua pemahaman tersebut mengacu pada satu orang saja menurut saya, yang saya tahu, bahwa semuanya itu saya rasa mengacu pada seorang yaitu Al-Mahdi ya. Kalau orang Muslim mengatakan Al-Mahdi, orang Jawa bilang Imam Mahdi Ratu Atih ya. Yang orang Sunda bilang tidak Angon ya. Mungkin orang itu bilang ya maaf ini saya kurang pengetahuan masalah dulu dan juga ini kurang mengerti ya, maaf ya. Saya yakin bahwa ini titisan Wisnu, Siwa dan Kasih saya katakan bahwa ciri-ciri Al-Mahdi ya seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari perjalanan Al-Mahdi yang notabene seperti rakyat biasa ya, yang ini seperti perjalanan Tong Samcong ya, pendeta Tong Samcong ini, saya yakin seperti itu. Karena apa? Ya saya tahu kelebihan untuk kesaktiannya ya, kawasitanya, saya yakin ya seperti pendeta Tong Samcong itu, karena dia terlihat hanya sebagai rakyat kecil, sebagai orang kecil, tidak sebagai Al-Mahdi atau Khalifatul Mahdi dunia yang sampean bayang-bayangkan selama ini. Ini yang saya tahu. Oleh karena itu saya yakin kiranya ya sudah saatnya saat ini sampean mau ya mempelajari Al-Quran dengan sebenarnya makna ya, baik yang Muslim maupun yang non Muslim. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya sangat yakin bahwa kebanyakan orang Muslim pun juga banyak yang tidak tahu apa ajaran yang sebenarnya dalam Al-Quran itu. Karena kebanyakan dari tafsiran atau asumsi dari ustadz-ustadznya seperti itu. Yang dipahami agama itu bukan langsung dari kitabnya, tapi dari asumsi atau tafsiran dari ustadz-ustadznya. Ini kebanyakan. Oleh karena itu
tidak menutup kemungkinan untuk siapapun yang mau mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna akan mendapatkan hidayah sebagai orang yang takwa di sisi Allah, di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Apapun itu panggilannya, yang jelas pokoknya di sisi Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Oleh karena itu saya katakan bahwa di ciri-ciri Al-Mahdi itu ada dalam diri Al-Mahdi ada tiga zat, yaitu Allah, Roh Kudus, dan Rahman. Ya, juga dipahami oleh umat Kristiani sebagai juru selamatnya. Ya, dari Muslim bahwa yang jadi adalah Nabi Muhammad itu sendiri, ya. Kemudian maaf saya tidak begitu dalam masalah agama Hindu, ya. Saya rasa di agama Hindu adalah memahami bahwa itu adalah jelmaan atau titisan dari ketiga dewa, yaitu Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan Dewa Brahma. Ya, sama halnya dengan di ajaran Buddha kalau nggak salah. Ya, maaf ini saya juga tidak begitu memahami, tapi saya yakin bahwa Buddha pun juga mengharap-harap orang yang saya katakan seperti itu, ya, yaitu seperti perjalanan pendeta Tong Sang Chong menuju ke arah barat untuk mengambil kitab. Kayaknya yang saya tahu ada kemiripan, ada kesamaan dengan apa yang telah saya sebutkan tadi. Oleh karena itu saya yakin yang dimaksud atau yang dicari oleh orang Muslim, kemudian orang Kristiani, ya, Bani Israel, kemudian umat Hindu dan umat Buddha ini sama orangnya. Saya yakin orangnya sama. Kalau Muslim mengatakan dia Al-Mahdi, ya. Orang Jawa bilang Imam Mahdi Ratu Adil Panoto Gomo Khalifatullah. Orang Sunda bilang Buddha Angon, ya. Kemudian dari umat Hindu mungkin, ya, ini ya, adalah jelmaan dari ketiga dewa itu, yaitu Dewa Wisnu, Dewa Brahma, dan Dewa Siwa tentunya. Kemudian juga dipahami dalam umat Buddha. Nah, ini yang saya tahu seperti itu. Oleh karena itu saya yakin, ya, sebenarnya yang dicari oleh apa yang saya katakan tadi adalah satu orang saja, ya, yaitu orangnya sama. Baik yang Muslim yang mengatakan bahwa itu Al-Mahdi, kemudian dari yang umat Kristiani mengatakan itu juru selamat, dan Bani Israel atau umat kaum Yahudi itu adalah Al-Masih, ya. Ini mengacu pada satu orang saja, saya yakin seperti itu, ya. Itu yang kalau yang dipandang dari orang Muslim, yaitu Al-Mahdi. Karena itu saya katakan bahwa saat ini sudah muncul, ya, sudah hadir, sudah diutus, tapi pengutusannya ini secara diam-diam, ya, tidak secara terang-terangan. Oleh karena itu pencarian terhadap sosok ini saya yakin, ya, tidak perlu diteruskan, ya, cukup diimani saja bahwa saat ini sudah muncul
yang namanya Al-Mahdi itu ya. Ya, sebab apa? Kriteria yang saya katakan bahwa alam telah mengatakan demikian ya. Misalkan dalam Jangka Jayabaya sudah saya katakan, nalika sasi Sura tundan demit ing kono ana udan salah mangsa lan ana banyu abang rupane, itu tanda-tanda munculnya Al-Mahdi itu ya. Kemudian hadis juga mengatakan walau merangkak-rangkak di atas salju, berbayatlah terhadapnya karena dia adalah Khalifatul Mahdi ya. Berarti ya, turunnya salju di tanah Hijaz itu menunjukkan bahwa itu kemunculan atau pengutusan Al-Mahdi semacam itu. Kemudian kalau ya mungkin orang penganut Hindu dan Buddha saya tidak mengatakan ini ya, karena saya akui saya tidak mengetahui lebih detail apa yang dimaksud dalam pemahaman Hindu Buddha ya. Tapi saya yakin orang yang dimaksud oleh samban-samban yang penganut Hindu dan Buddha, saya yakin orangnya sama, sosoknya adalah sama. Itu dalam pengertian Islam dimaksud adalah Al-Mahdi, dan orang Jawa bilang Imam Mahdi Ratu Adil Panotoko Khalifatullah, semacam itu. Dan cerita saya ini mudah-mudahan ya menjadikan pengajaran dan pelajaran dalam sambat-sambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.